program studi D3 Farmasi di tingkat 2A. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman telah hadir pada penyuluhan hari ini. Saya akan membahas tentang resistensi antibiotik. Kita sebagai calon dari TTK pastinya harus memahami tentang obat, yang salah satunya tentang resistensi obat. Nah, kita akan mempelajari tentang resistensi antibiotik. Ini saya akan membahas tentang resistensi antibiotik. Topik ini sangat penting karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan kita dan masyarakat secara luas. Nah, tentunya kita harus memahami dulu apa itu antibiotik. Nah, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri. Mereka bekerja dengan membunuh bakteri atau menghentikan pertumbuhannya. Pentingnya untuk diingat bahwa antibiotik hanya efektif melawan bakteri, bukan virus seperti flu dan pilek. Apa itu resistensi antibiotik? Nah, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap efek antibiotik yang biasanya bisa membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Ini berarti infeksi yang biasanya bisa diobati dengan antibiotik akan menjadi lebih sulit atau bahkan tidak bisa diobati. Penyebab resistensi antibiotik. 1. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter atau tidak mengikuti dosis yang dianjurkan. 2. Penggunaan antibiotik untuk infeksi virus. Antibiotik tidak bekerja pada infeksi virus seperti flu, namun masih sering digunakan secara tidak tepat. 3. Penghentian antibiotik terlalu cepat. Tidak menyelesaikan seluruh dosis antibiotik yang diresepkan, sehingga beberapa bakteri mungkin masih hidup dan berkembang menjadi kebal. Yang keempat, penggunaan antibiotik dalam peternakan. Antibiotik yang dapat digunakan untuk hewan ternak juga dapat memicu resistensi bakteri yang dapat menyebabkan ke manusia. Dampak dari resistensi antibiotik. Nah, yang pertama itu ada infeksi lebih sulit diobati. Penyakit yang dulu mudah disembuhkan dengan antibiotik secara menentukan pengobatan yang lebih lama. Bahkan mungkin tidak ada pengobatan yang efektif. Kemudian ada yang namanya meningkatkan risiko komplikasi. Infeksi yang resisten lebih sulit diobati menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Ketiga, meningkatkan biaya perawatan. Kesehatan atau resistensi menyebabkan perlunya obat yang lebih mahal dan perawatan yang lebih lama di rumah sakit. Nah, bagaimana mencegah resistensi antibiotik? Yaitu pertama, menggunakan antibiotik hanya sesuai resep dokter. Nah, jangan membeli antibiotik tanpa resep atau meminjam obat orang lain. Kedua, ikut instruksi dokter dengan tepat. Habiskan semua antibiotik yang diresepkan, meskipun Anda merasa sudah sembuh. Yang ketiga, hindari meminta antibiotik untuk infeksi virus. Jangan memaksa dokter untuk meresepkan antibiotik jika tidak diperlukan. Yang keempat, mencegah penyebaran infeksi. Jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, dan mengikuti vaksinasi. Nah, semuanya mari kita semua berperan aktif dalam mencegah resistensi antibiotik dengan bijak menggunakan antibiotik dan menjaga kesehatan dengan baik. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa antibiotik tetap efektif untuk generasi mendatang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.